Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penjaga kios ditembak kelompok bersenjata, situasi di Kabupaten Puncak, siaga 1. 3 kantor pemerintahan di Yahukimo terbakar. Pasokan BBM bersubsidi di Merauke minim, pengendara antre hingga berjam-jam. Upaya Bulog untuk menstabilkan harga beras di Merauke tampaknya sia-sia. Hingga pekan kemarin harga beras di tangan pedagang seolah tidak terkendali. Saat ini harga beras medium masih tinggi, berkisar antara 14 hingga 15 ribu rupiah per kilogram. Pedagang mengatakan beras yang digelontorkan Bulog tidak memberikan efek apa-apa karena harga beras masih tetap tinggi. Pak, untuk distribusi beras dari Bulog itu berapa jatahnya memang per minggu? Per minggu ada 500 kilo sama 800 kilo. Nah, itu upayanya kan untuk menurunkan harga ya? Iya, tapi kalau menurut saya sih dia belum masih menurunkan harga kalau begitu, kecuali kalau 2 ton per minggu itu mungkin bisa stabil. Nah, dengan adanya operasi pasar dari Bulog itu keluarin beras, bagaimana kalau harga di pasar ini, harga beras masih stabil atau masih mahal? Masih mahal, belum stabil. Belum ada penurunan juga? Belum Ada ya? Iya, kalau dari Bulog 8.900. 1 kilonya ya? 1 kilonya. 1 kilonya, tapi ada pembatasan ya? Ada pembatasan. Saat ini Bulog Merauke masih terus mendatangkan beras dari luar Merauke untuk memenuhi kebutuhan beras warga. Begitu juga dengan pedagang, kekosongan stok beras mendorong mereka terpaksa mendatangkan beras dari luar Merauke. Bila kondisi ini terus berlanjut, pedagang yakin harga beras masih akan terus naik dan menyusahkan masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini tidak hanya harga beras yang naik, namun harga ayam potong juga terus naik. Hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Merauke, harga ayam potong ukuran besar mencapai Rp70.000 per ekor. Dan pedagang belum bisa memperkirakan kapan harga ayam potong ini akan turun. Kenaikan harga ayam potong ini tentu dirasakan para penjual makanan seperti penjual sate ayam. Fauzan yang sudah lebih 5 tahun berjualan sate, baru tahun ini ia terasa berat karena kenaikan harga ayam sangat tinggi. Meskipun demikian, Fauzan tidak berani menaikkan harga sate, takut para pelanggannya lari. Kan harga ayam naik nih ya, ayam potong. Nah, nah sekarang kalau untuk harga sate ini gimana harganya sekarang? Tetap apa naik juga? Masih tetap, Pak. Berapa sekarang per tusuk ini? Per tusuk 2.000. 2.000. Nah, kalau 1 ekor itu bisa jadi berapa tusuk itu? Ya, sekitar 90 tusuk. 90 tusuk. Nah, kalau sebelum naik itu biasanya dapat keuntungan berapa? Lumayan? Ya, lumayan. Lumayan. Nah, kalau sekarang gimana kalau keuntungannya bisa dapat banyak ini? Dapat banyak enggak? Ya, tipis. Tipis tapi kali banyak, Pak, kita. Oh, kali banyak. Ya. Kalau sehari bisa habis berapa, Mas, untuk ayamnya ini per ekor dibuat sate ini? Ya, 15 ekor. 15 ekor ya. Itu paling sedikit. Sedikit. Paling sedikit ya. Biasa ambil ayamnya itu berapa per ekor? Per ekor sekitar 70. 70 ya. Tadinya harga berapa sebelum naik itu? Sebelum naik 60 ya. Jadi cukup ya. Ya. Untung tapi tipis ya keuntungannya. Jika harga ayam terus naik, tentu Fauzan dan penjual sate ayam lainnya terpaksa harus menaikkan harga sate ayam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kampung Susumuk, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, saat ini tidak perlu repot harus mengisi BBM dengan menempuh jarak yang jauh. Karena Kampung Susumuk kini sudah memiliki SPBU dengan BBM satu harga. SPBU ini menjadi bukti program BBM satu harga masih terus dilakukan hingga ke daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dengan SPBU ini, warga tidak lagi membeli BBM dengan menempuh perjalanan selama 3 jam. Pertamina di sini kami sudah senang karena sudah dekat. Sudah dekat. Tidak susah untuk jalan cari-cari lagi sampai di
Morkek sampai di Aimaru sana tidak susah lagi. Biasanya berapa jam perjalanan cari? Dari sini sampai di Aimaru ya kalau itu kalau 1-2 jam lebih ada 3 jam. 3 jam ya, baru beli bensin. Kalau dari sini ke Morkek mungkin 1 jam lebih. Iya. Dengan sekarang ini merasa bersyukur, Ya kami merasa bersyukur sekali kalau sudah ada di sini. terbantukan ya? Iya. Ya. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya tuh harganya tuh 20. 20.000 Iya, per liter. Per liter. Oh, iya. Terus kemarin ini baru naik lagi 30. 30. Yang full itu botol full. Iya. Kalau setengah 20. SPBU Kompak yang ada di Susumuk dikelola orang asli Papua dan melayani 6 distrik di wilayah Aifat. Pertamina sebagai operator yang dalam hal ini menjembatani supply BBM sampai ke titik terluar. Ini kan daerah 3T. Kalau kita bicara SPBU Kompak nih ya, satu harga. Kami sudah menyatakan berkomitmen untuk kemudian akan mengantar BBM sampai ke sini. Tadi kalau kata Bapak terkait kuota itu akan dikomunikasikan karena yang menentukan kuota adalah BPH Migas. Maka komunikasi dengan BPH Migas dari pihak pemilik, kemudian dari kami juga akan menyampaikan tentang kondisi real bahwa kebutuhan atau SPBU ini akan melayani 6 distrik dan kondisi ini mungkin juga akan membuat BPH Migas bisa memberikan kebijakan baru untuk mengangkat kuota yang lebih ya atas kebutuhan di sini. Sekali lagi bahwa kami sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Migas berkewajiban untuk mensuplai kapanpun ya, mau kecuali yang tadi saya katakan bahwa kecuali kalau Pak Polisi bilang tidak bisa drop ya kita tidak naik. Tapi kalau tidak ada pernyataan dari kepolisian, kami akan suplai mau siang mau malam sesuai jadwal kita akan suplai. Satu hal yang perlu saya sampaikan juga bahwa hal yang istimewa di Maibrat ini kalau kami melihat bahwa semua pengusaha atau mitra kita adalah betul-betul orang asli Papua, orang lokal. Dengan SPBU ini, roda perekonomian masyarakat pasti akan tergerak. BBM Satu Harga adalah program Presiden Jokowi untuk menyamaratakan harga BBM bersubsidi, sehingga warga di tanah Papua tidak membeli BBM subsidi dengan harga yang berbeda dengan warga di Pulau Jawa. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya.